Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita. Setiap masalah pasti ada celah. Mari kita hidup bahagia. Malaikat Gabriel diutus Allah memberi kabar sukacita pada Maria. Saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini, Hari Raya Kabar Sukacita. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Agustinus Setio Wibowo SY. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Setio, apa kabar Romo? Salam jumpa. Salam jumpa Mbak Utami, ketemu lagi di Keuskupan. Ya. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Romo atas kehadirannya mengisi acara oase rohani Katolik. Baiklah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Marilah kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Baik, pada hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur selalu untuk rahmat iman dan keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Bukalah mata hati dan telinga batin kami, supaya kami peka dengan sabda-Mu, supaya dari hari ke hari kami bisa mengusahakan diri menjadi murid-Mu yang baik. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi mula-mula ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan dia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan sesi yang pertama. Romo Setio, dalam sesi pertama ini kita akan membahas apa nih, Romo? Ya, saya hendak mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mulai dengan membuat perenungan tentang misa. Banyak dari kita mengikuti misa kudus setiap minggu atau setiap hari. Kita merayakan kurban syukur. Nah, ada pertanyaan kecil yang muncul. Apakah dalam perayaan Ekaristi itu kita mengorbankan tubuh dan darah Yesus? Maksudnya apakah seperti dalam tradisi-tradisi atau agama lainnya, dengan mengorbankan kambing, sapi, itu semacam untuk membersihkan dosa-dosa kita? Apakah dalam Ekaristi kita melakukan yang sama? Kita mengorbankan Yesus. Nah, Mbak Utami, kira-kira ide teologis apa ini yang Mbak Utami punyai kalau misa itu apakah mengorbankan Yesus atau menurut Mbak Utami gimana? Kalau menurut saya, kalau saya ikut misa itu, saya itu mengucap syukur, Romo. Mengenangkan akan perjamuan Yesus, tubuh dan darah Yesus. Tentu saja di perayaan di misa itu yang paling bermakna itu bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman sahabat Oase Rohani Katolik, mungkin adalah kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Ya, jadi kita tidak mengorbankan Yesus ya di dalam misa itu. Yang kita lakukan adalah mengucap syukur atas pengorbanan Yesus. Ya, jadi bukan mengorbankan Yesus, tapi bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan pada saat anamnesis ya, dalam doa syukur agung itu kan kita mengenangkan ya pokok iman kita, Yesus yang menderita, wafat dan bangkit. Nah, lewat pembicaraan tentang misa ini, saya ingin bertitik tolak dari bacaan kedua, tadi yang kita baca, surat untuk orang Ibrani ya. Kita tahu ya, rujukan Ibrani tentu mengarah pada orang Yahudi. Dan di situ ditulis oleh surat itu, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Di balik kata-kata itu ada ide bahwa dalam Taurat, dalam kepercayaan Yahudi,
Sebuah dosa sebagai pelanggaran atas perintah Tuhan itu harus ditebus, harus disilih dengan membuat korban bakaran atau korban sembelihan. Ide melakukan silih tebusan tentu juga berakar ya dalam psikologi kita sebagai manusia. Kalau kita berbuat salah dan kita sadar bahwa yang kita lakukan buruk, misalnya kita memecahkan piring karena teledor, atau kita mencuri mangga tetangga ya, lalu kita ketahuan ya, tentu kita merasa tidak enak, ya, dan lalu kita merasa ada sesuatu yang harus kita bereskan. Maka dalam kasus seperti itu biasanya lalu kita menawarkan diri untuk menebus kesalahan, misalnya dengan, baik, saya belikan piring yang baru, atau oke, karena mangganya udah saya makan ya, saya ganti dengan uang ya. Kita ingin memperbaiki lagi hubungan yang retak antara diri kita dengan si pemilik piring atau si pemilik pohon mangga dengan cara menebus, melakukan silih. Namun pertanyaannya, apakah kalau kita sudah mengembalikan piring dan mangga, kan kalau kita berbuat dosa itu kan, berbuat salah itu kan ada sesuatu yang tinggal dalam diri kita ya, namanya rasa bersalah ya. Ada Rasa nggak enak ya, Romo? Ya merasa bersalah, jadi merasa nggak enak ya. Ada kesadaran bahwa kita, biar gimana pun kita sudah bersalah nih, ya, meskipun udah kita tebus ya. Jadi apakah dengan menebus itu semua udah beres? Kita ambil contoh lain yang lebih besar ya, lebih serius, misalnya tindakan membunuh atau melukai orang lain. Dalam tindakan seperti itu tentu kita merasa bersalah. Kita didera oleh rasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita didera rasa salah bukan hanya karena korban kehilangan nyawa, tapi juga karena ada keluarga korban, ada teman-teman korban, ya, ada masyarakat ya yang melihat itu semua. Maka di sini rasa bersalah ya, rasa tidak enak dalam diri kita itu menjadi berlipat-lipat. Iya, benar Romo. Seperti juga kasus yang lagi viral ya Romo. Itu Sambo dan kasus Mario Dandi itu Romo. Ya, rupanya tindakan dosa itu efeknya bisa kemana-mana nih ya Romo. Netizen tuh langsung di medsos itu langsung wah berkuar-kuar berucap dengan sangat-sangat aktif sekali Romo. Ya, jadi masyarakat itu kan sekarang bentuknya netizen terutama ya, yang kita lihat setiap hari ya. Jadi efek dosa itu sangat besar karena si pelaku tidak hanya berdosa pada korban dan keluarganya, tapi juga dalam arti tertentu ya, tindakannya itu apa ya, semacam mempunyai efek dampak yang merusak saling percaya di dalam masyarakat kita. Nah, untuk menyelesaikan rasa bersalah karena tindakan dosa ya tentu kita, seandainya kita terlibat dalam tindakan buruk seperti itu ya, lalu melaporkan diri ke polisi, mengaku di depan polisi, atau seperti kasusnya Richard Eliezer ya, menjadi justice kolaborator akhirnya ya, mengaku pada polisi ya. Di depan hukum, memberikan diri pada hukum dan mengaku bahwa bersalah dan ingin bertobat. Kita ingin melakukan silih dan penebusan dengan cara menerima semua konsekuensi dari perbuatan buruk kita itu. Nah, setelah diproses hukum, lalu diputus hukuman sekian tahun masuk penjara, bayangkan pelaku pembunuhan ini lalu bebas. Pun setelah dia menjalankan hukumannya, apakah dia bisa benar-benar bersih dari dosa-dosanya? Apakah lalu orang bisa merasa beres dengan nyawa yang sudah dia hilangkan? Merasa beres dengan keluarga dari korban, merasa beres dengan masyarakat? Dan tentu juga ada perasaan di mana kita bersalah kepada Tuhan sendiri. Jadi ini problemnya mirip dengan yang dialami orang-orang Yahudi ya. Korban bakaran dan korban sembelihan itu kan dibuat untuk menghapus dosa dan kesalahan. Ada ritual untuk mengorbankan binatang supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Namun pertanyaan saya kira sama. Pun kalau kita sudah, tadi ya dalam kasus orang membunuh ya, dia sudah masuk penjara, sudah dihukum gitu ya. Pun kalau di orang Yahudi kita sudah mengorbankan sapi ya, hewan-hewan ya, apakah rasa bersalah itu bisa dihapus betul? Benarkah kita bisa bebas dari rasa bersalah itu? Belum selesai cara kita menyelesaikan dosa masa lalu. Sebagai manusia kita juga dihantui ya dengan ketakutan bahwa besok saya juga masih bisa bersalah lagi. Besok saya akan jatuh dalam dosa lagi. Di sini surat untuk orang Ibrani menjadi menarik karena dikatakan bahwa korban silih seperti itu tidak bisa menghapus dosa. Kalau ada satu hal yang bisa menghapus dosa di surat Ibrani ini adalah peristiwa Yesus. Kedatangan Yesus ke dalam dunia dalam wujud manusia menjadi tubuh ya. Tadi kita mendengarkan Injil Lukas ya. Korbannya di atas salib yang merupakan korban sekali dan selama-lamanya. Ya.
Ini tadi yang Romo katakan itu maksudnya apa ya Romo? Bukankah yang berdosa itu adalah kita? Tapi bagaimana yang mungkin kematian Yesus yang menebus kita, Romo? Ya, betul. Jadi begini, saya kira ada semacam pemahaman teologis kurang lebih seperti ini. Jadi satu, dosa kepada sesama manusia saja sulit kita hilangkan dampaknya ya. Rasa bersalah itu akan tetap ada pada kita ya. Kedua, apalagi kalau kita memiliki rasa bersalah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menghapusnya? Kalau ada sesuatu yang bisa menghapusnya, maka sesuatu itu haruslah setara dengan Tuhan sendiri. Dalam arti ini, kalau dosa pada Tuhan itu ya hanya bisa dihapus karena Tuhan sendiri yang menjadi korban, mengorbankan dirinya untuk kita. Lewat Yesus yang menjadi manusia, menjadi tubuh yang melaksanakan kehendak Bapa dengan sepenuhnya, maka kita diselamatkan. Dosa utama manusia itu kan karena dia gagal melaksanakan perintah kehendak Tuhan. Nah, Yesus adalah dia yang melaksanakan sepenuhnya kehendak Tuhan. Pun dalam hal yang paling sulit, ketika Yesus di Taman Getsemani harus menerima ya bahwa dia akan ditangkap, menderita, dan disalib. Jadi Yesus adalah dia yang melakukan kehendak secara sempurna, dan dia mati untuk itu. Di sini letak kunci misteri inkarnasi ya, Tuhan yang menjadi manusia. Manusia Yesus hadir di tengah kita, menjalankan sepenuhnya kehendak Bapa. Hanya Tuhan yang menjadi manusia yang bisa menolong kita untuk berdamai dengan Allah. Kita bisa bebas dari rasa bersalah berkat hidup dan kematian Yesus yang kita imani sebagai Allah Putra. Jadi hanya lewat Yesus kita bisa berdamai dengan Allah. Itu makanya setiap kali merayakan Ekaristi, kita mensyukuri Tuhan yang telah menjadi manusia, menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Ya, terima kasih Romo Setio atas permenungannya di sesi yang pertama ini. Sangat menginspirasi kami bahwa ketika kita mengikuti Ekaristi adalah kita mensyukuri Tuhan yang telah menjadi manusia, menderita, wafat, dan bangkit untuk kita ya Romo. Betul, Mbak Utami. Ya Romo. Baiklah Romo, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Agustinus Setiowibowo SY dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo tadi di sesi yang pertama kami semua telah mendengarkan makna Ekaristi yang ternyata adalah perayaan syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka kita tidak perlu lagi membuat korban-korban silih karena semua itu sudah dituntaskan oleh Yesus. Betul. Ya. Nah, hari ini kita merayakan pesta kabar sukacita Romo. Ya. Kira-kira apa hubungannya dengan bacaan tentang kunjungan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Betul, kita merayakan hari ini kabar sukacita ya. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya ingin menawarkan refleksi tentang Tuhan yang mendatangi manusia. Ya, jadi bagaimana dalam iman kita, Tuhan itu yang berinisiatif mendatangi kita. Urusan keselamatan memang tentu mengandaikan kerjasama manusia. Kita juga harus berusaha hidup baik. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan dosa. Namun, semua upaya itu tidak boleh melupakan bahwa dalam iman kita ya, inisiatif keselamatan itu datang dari Allah. Kalau kita merenungkan bacaan pertama tadi dari Nabi Yesaya ya, dan juga bacaan Injil ya, saya kira kita bisa menjadi lebih tajam sadar bahwa ya keselamatan memang tawaran dari Allah ya. Dan lalu bagaimana manusia seperti Bunda Maria ya menanggapinya. Di kitab Yesaya tadi di bacaan pertama kita mendengar tentang orang bernama Raja Ahaz ya. Nah, Raja Ahaz itu ternyata adalah raja yang buruk ya. Jadi saya lihat informasi ternyata itu raja yang jahat ya. Dia raja Yehuda, namun dia meninggalkan tradisi Yahudi dan membawa rakyat menyembah berhala.
Dan pada saat itu kerajaan Yehuda itu sedang diancam oleh koalisi dua raja besar, Rezin, raja Syria, dan Pekah dari raja Israel atau Israel bagian utara ya, Yehuda kan selatan. Bagaimana strategi Ahaz ketika dia diancam oleh dua kerajaan ini? Ahaz lalu meminta tolong kepada raja Assyria bernama Tiglat-Pileser. Nah, dalam situasi seperti inilah seorang raja yang katakan durhaka ya, yang sedang diancam ya, lalu kemudian dia meminta bantuan dari raja kafir lainnya ya, namanya Tiglat-Pileser. Dalam situasi seperti itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada Ahaz dengan pesan, Tuhan akan membebaskan Yehuda, dan untuk memastikan janji itu, janji pembebasan itu, maka silahkan Raja Ahaz meminta tanda kepada Tuhan. Nah, lalu kita dengarkan toh jawabannya Ahaz ya, yang sok rendah hati ya, sebuah kerendahan hati palsu ya. Dia mengatakan pura-pura ya Romo. Hanya pura-pura. Dia mengatakan, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan ya. Jadi pura-puranya tidak mau ganggu Tuhan ya, tidak mau menyibukkan Tuhan begitu ya. Ya mengapa begitu ya? Karena Ahaz memang sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan ya. Ahaz lebih percaya kepada taktik dan strateginya sendiri. Dia udah menyiapkan ya untuk berkoalisi dengan Tiglat-Pileser ya dari Assyria. Ahaz lebih percaya pada akal dan pikirannya sendiri daripada janji-janji tidak jelas yang diucapkan oleh seorang nabi. Namun ya ini ya dalam sejarah keselamatan ya, kan kita sejarah keselamatan itu kan dari umat Yahudi ya, Tuhan yang menawarkan keselamatan ya. Namun meski umatnya seperti itu, seperti Ahaz atau seperti dulu umat Mesir di padang pasir ya, padang gurun yang juga menolak Tuhan ya, lalu menyembah anak lembu emas itu ya. Jadi meski umatnya seperti itu, keras kepala, apa yang terjadi? Tuhan tetap memberi tanda. Pada saat manusia menolak berkolaborasi, Tuhan tetap berinisiatif memberi tanda keselamatan lewat kata-kata Yesaya tadi itu ya, bahwa akan ada anak laki-laki ya bernama Immanuel ya, dan seterusnya. Memang tanda yang dimaksud yang dikatakan Yesaya, anak laki-laki bernama Immanuel itu baru akan datang jauh-jauh hari setelah si Ahaz, Rezin, Pekah maupun Tiglat-Pileser mati semua ya. Tapi kita bisa merenungkan bahwa janji keselamatan dari Allah itu meski manusia menolaknya, toh dalam durasi waktu yang panjang itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang menawarkan janji itu, yang berinisiatif mendatangi kita itu adalah Tuhan yang setia. Dan kita juga diajak belajar bahwa pemenuhan janji Tuhan itu berlangsung dalam waktu yang panjang dan lama. Menarik nih Romo ya, tadi Romo katakan bahwa pemenuhan janji Tuhan adalah dalam waktu yang panjang dan lama, tapi Tuhan pasti memenuhi janjinya. Betul, ya Romo. Ya. Dan itu berlaku juga bagi kita ketika kita sama seperti tadi Nabi Ahaz, bahwa kita itu terkadang memang dalam situasi genting, dalam situasi sulit, dalam situasi yang mungkin kita dengan manusiawi kita itu kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar, kita itu tidak terlalu percaya dengan doa yang kita sampaikan Romo, tapi kita lebih percaya ke hal-hal yang dalam tanda kutip yang bukan dari Tuhan Romo. Ya, gitu ya. Ya begitu, seringkali kita ya gimana ya, percaya pada Tuhan ya, tetapi kemudian kita kayak cari akal-akal sendiri begitu ya, karena mungkin dalam saat genting nih Romo, mungkin misalnya nih ada satu keluarga yang mungkin belum bayar untuk kontrakan, belum bayar untuk sekolah anak, belum bayar untuk yang lain-lainnya, dan itu kan ada jangka waktu tanggalnya gitu Romo. Mungkin hasil yang dicapai oleh kepala rumah tangga juga tidak banyak gitu. Mungkin bagaimana itu dapat dipenuhi gitu Romo. Mungkin dalam hal-hal genting, mungkin juga ketika mereka sedang sakit gitu kan. Mungkin dikena kanker stadium lanjut atau mungkin kena sakit yang lain gitu, dan dokter sudah memutuskan bahwa nah ini tinggal berapa hari lagi gitu, dan itu bagaimana caranya kita bergantung sama percaya kepada Tuhan Romo gitu. Ya, bagaimana nih Romo? Memang tidak mudah, tapi ya memang sebaiknya percaya. Jadi ya
itu kan susah dijelaskan ya. Itu kan memang pengalaman ya, pengalaman yang membuktikan ya. Kan soal genting nggak genting itu kan sebetulnya juga sudah bisa diantisipasi. Genting nggak genting itu kan juga sebetulnya relatif ya. Jadi dengan apa macam-macam pengalaman yang kita miliki ya, kan kita juga sadar bahwa apa yang disebut genting itu sebetulnya ya enggak juga ya, itu cuma kita aja yang apa over terlalu begitu ya. Takut ya Romo. Terlalu takut Terlalu ya, khawatir. terlalu khawatir ya. Kan kadang-kadang yang namanya bantuan dari Tuhan itu kan datangnya kadang-kadang nggak terduga juga ya. Tiba-tiba gimana begitu ya, ada aja begitu ya yang menolong ya. Yang penting kita percaya ya Romo ya. Betul. Iya. Memang kelihatan agak naif begitu ya, tetapi ya dalam hidup saya ya begitu aja. Ada pengalaman nih Romo. Ada, tapi agak sulit untuk diomongkan begitu ya. Dan tadi dengan kata-kata Romo bahwa janji Tuhan pasti terpenuhi walaupun panjang dan lama. Ya. Ya, terima kasih Romo. Nah Romo, untuk bacaan Injil Lukas hari ini. Ya, Injil hari ini berkisah tentang kunjungan malaikat Gabriel ya, utusan Allah pada Bunda Maria ya. Dan dengan gamblang kita mendengar bahwa sekali lagi ya, inisiatif keselamatan bukanlah dari Maria. Ya. Bukan Maria yang usul supaya dia dikunjungi oleh Gabriel ya. Ini juga bukan proposal dari rakyat Yahudi ya, bukan pula aspirasi dari rakyat dari bawah, enggak. Kisah ini menegaskan sekali lagi bahwa inisiatif keselamatan memang datang dari Tuhan. Ya, dan tentu saja ada partisipasi dari kita manusia ya Romo. Ya, tentu saja betul ya. Jadi tanpa partisipasi manusia tentu inisiatif Allah juga tidak akan menjadi kenyataan ya. Di sini kita melihat kehebatan dari Bunda Maria ya, seorang gadis muda ya, yang dalam usia sangat dini berani mengatakan ya kepada rencana Allah. Kita tidak mendengarkan Maria yang bertanya-tanya, mengapa saya yang dipilih begitu ya? Apa alasannya ya? Dan kalau sekarang ini kan banyak orang ini ya, banyak bertanya mengapa begitu ya? Kenapa begitu ya? Tidak, kalau kita baca spiritnya Maria itu dia langsung taat. Dia langsung menyanggupi, dan kalau bertanya itu pertanyaan teknis ya. Bagaimana? Ya. Oke ya, saya terima, sanggup, tapi bagaimana ini? Mengingat saya belum menikah begitu ya. Jadi pertanyaan bukan pertanyaan mengenai mengapa, tetapi praktis saja. Lalu bagaimana ini prosesnya ya, jadinya bagaimana? Nah lalu yang perlu kita perhatikan juga ya, proses terlibat dalam rencana Allah ini juga butuh waktu yang panjang dan lama. Jadi proses Maria mengiyai, kemudian dia akan mengalami kehamilan ya, dengan segala suka duka yang bisa dibayangkan. Lalu nanti dia akan melahirkan dan mendidik Yesus dengan seluruh suka dukanya. Dia harus melihat nanti semacam janji Tuhan yang mulai kelihatan aneh begitu ya, mulai tidak masuk akal. Kok janjinya katanya dia akan menjadi raja, ya tahtanya selama-lamanya, segala macam. Kok lalu anak yang dia besarkan itu justru mati ya secara hina di kayu salib. Ya, Romo, kira-kira relevansinya apa ya Romo? Bagaimana kira-kira kita bisa memahaminya Romo? Ya, jadi ini kan persoalan iman kita ya. Kita percaya kepada janji Tuhan yang akan menyelamatkan, bahwa Tuhan yang berinisiatif ya menawarkan keselamatan kita kepada kita ya. Nah relevansinya begini, saya ingin mengajak kita kembali ke COVID ya. Ini kan kita juga baru pertama kali ini ketemu lagi ya setelah 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Romo. Jadi kita baru saja keluar dari COVID dan tak terasa ya kita merasa normal lagi begitu ya. Tapi mari kita kembali ke suasana di Maret 2020 ya, saat pandemi resmi dinyatakan masuk Indonesia oleh Presiden. Lalu bulan Juni sampai Desember ya 2020, saat korban varian Alpha banyak berjatuhan. Lalu kita ingat tahun 2021 yang mencekam ya, terutama Juli 2021 saat varian Delta membuat rumah sakit ya kewalahan sampai di luar rumah sakit itu ya pasien-pasiennya ya, dan korban meninggal banyak sekali. Lalu tahun 2020 ketika vaksin mulai diberikan secara massal ya, 2022 ya, kita pelan-pelan merasa tenang ya, dan lalu di tahun 2023 ini praktis saya lihat semua orang sudah merasa biasa ya, seperti nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi bayangkan ya Mbak Utami, dulu sebelum pandemi itu kan kita ini kan pede banget dengan teknologi. Tak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahwa
suatu hari tiba-tiba pesawat berhenti, kereta berhenti, pabrik berhenti, semua harus di rumah. Gitu ya. Demi apa? Demi menyelamatkan diri dari kematian. Semua takut mati. Kemajuan teknologi memang bagus. Namun teknologi juga yang membuat manusia menjadi jumawa, seolah-olah bisa mengontrol semuanya. Ya. Teknologi memang mempermudah kerja kita. Namun jangan lupa ya, pelan-pelan itu teknologi juga bisa mengubah manusia. Iya, benar Romo. Sekarang karena semuanya itu tinggal klik Romo. Mau apa tinggal klik, mau bayar tinggal klik. Sekarang nggak usah takut ketinggalan dompet daripada takut ketinggalan handphone Romo. Iya betul. Maka karena semua ada di handphone ya. Iya, maka dalam segala hal kita menganggapnya sepele semuanya. Ya, persis Mbak. Jadi itu poin saya. Jadi saya kadang heran bahwa kita ini begitu menggampangkan ya. Saat membahas sesuatu, gampang, nanti tinggal yuk kasih datanya gimana, nanti kita olah. Pokoknya harus ada master plan-nya. Atau seperti di pabrik kita berujar, yang penting input dan prosesnya sesuai SOP, pasti nanti akan bagus ya. Jadi kita mulai dirubah oleh teknologi. Dan kita mulai bekerja seperti teknologi. Ya, seperti HP, ya, seperti alat-alat itu loh. Jadi mekanis dan percaya bahwa semuanya akan beres ya. Sama seperti dengan teknologi semua beres ya. Order Gojek ya pasti datang ya, Shopee pasti datang begitu ya. Jadi begitulah kita semua sekarang ini nyaris bekerja seperti di pabrik ya. Ada mandor pabrik, ada buruh pabrik, dan seolah semua percaya bahwa SOP ya, standar, planning, data ya, itu sesuatu yang suci dan tak terbantahkan. Saya tentu tidak menolak ya bahwa teknologi itu memang membantu, teknologi itu baik begitu ya. Tetapi ya kita tidak boleh memberhalakan ya teknologi, tidak boleh memberhalakan cara berpikir teknologis itu ya. Yang mana kita tahu semua bahwa yang namanya SOP, data ya, prosedur-prosedur verifikasi yang semuanya rumit-rumit itu di Indonesia semua bisa diakali ya. Kemarin kita berita di Kompas itu ya, profesor yang ternyata pakai jalur khusus ya, atau pakai tim sus ya, jadi dibuatkan ya, atau orang menjadi doktor dengan memakai tim sus ya. Jadi satu sisi kayaknya semua aturan perundang-undangan dari dikti itu luar biasa rumit ya, tapi sisi lain ya semuanya akhirnya diakali begitu ya. Jadi mendadak dengan COVID, seluruh kepercayaan kita mengenai teknologi, kepercayaan diri kita mengenai SOP dan segala macam itu buyar. Karena kita semua tinggal di rumah dan takut mati. Di depan kematian kita berhenti. Kalau semula kita begitu percaya bahwa kita bisa meng-create semua dan apa saja, bisa mendominasi semuanya, sekarang kita tercenung dan harus mengakui bahwa virus membuat semua berhenti. Dan di depan kenyataan seperti itu kita bertanya, lalu hidup ini untuk apa? Pertanyaan ini baik karena mengingatkan kita untuk menimbang ya. Di satu sisi pikiran manusia mintanya serba instan, cepat. Di sisi lain bisa saja dalam sekejap berhenti dan ternyata pikiran manusia, pikiran teknologis itu tidak berdaya menghadapi virus. Di depan kematian yang membuat semua negara tak berdaya, kita diingatkan siapa diri kita, mengapa kita ada di dunia. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa cara bekerja Tuhan itu lama, menyejarah, menubuh. Tuhan tidak bekerja secara instan. Dia menghormati dinamika manusia. Bersama Bunda Maria, perempuan muda yang rela berpartisipasi pada Allah, kita bisa merenungkan betapa karya keselamatan itu berjalan pelan-pelan, lewat kandungan yang berproses, lewat pertumbuhan bayi Yesus yang menjadi anak-anak lalu menjadi Mesias. Ya. Kita diajak merenung supaya dalam cara bertindak kita, terutama dalam bidang pastoral, dalam bidang keluarga, dimanapun kita berada, kita hati-hatilah dengan cara berpikir yang sok teknologis itu. Jadi tentu sekali lagi teknologi, cara berpikir teknologis itu tentu membantu ya, tetapi saya kira kita baik juga untuk waspada karena cara bekerja Tuhan tidak pernah instan, tidak pernah teknologis, tetapi lebih mengikuti roda perkembangan kita. Ya, Romo. Sebelum kita menutup acara ini, karena kita sudah ada di penghujung acara, Romo, apa yang ingin disampaikan lagi sebagai kesimpulan dari renungan Romo hari ini? Jadi mencontoh Maria,
Karya keselamatan bekerja dengan pelan, penuh suka dan duka, tapi dihayati dengan penuh iman. Hanya dengan pelan-pelan dan terbuka pada inisiatif Tuhan, kita bisa menjadi kolaborator keselamatan. Dan kembali ke bacaan dari surat untuk orang Ibrani, keselamatan juga bukan soal hukum. Keselamatan itu murni kita peroleh karena iman kita pada Yesus Kristus. Maka dalam kita berpastoral atau kita menggereja ya, kita juga harus hati-hati dalam berpatokan dengan hukum ya. Semoga dalam hidup menggereja kita selalu masih ingat bahwa hukum paling tinggi adalah belas kasih. Karena keselamatan kita rasakan sebagai belas kasih Tuhan pada kita, dan tentu belas kasih kita juga kepada sesama. Begitu Mbak Utami. Terima kasih Romo untuk permenungannya di hari ini. Sangat menginspirasi kami sekali agar kami dapat mencontoh Bunda Maria ya Romo. Bahwa karya keselamatan itu bekerja dengan pelan, penuh suka dan duka. Tetapi dapat dihayati dengan penuh iman. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Setio. Bunda Maria, teladan iman kami, terima kasih atas kesetiaanmu pada sabda, kesabaranmu mengandung Yesus, dan kekuatan batinmu menanggung ragam peristiwa hidup saat mendampingi anakmu Yesus. Dampingilah kami, bantulah kami agar dalam suka dan duka hidup ini, kami juga tetap tahan banting dan tetap taat seperti Bunda Maria. Dan hantarlah kami kepada anakmu, supaya kami makin beriman dan percaya kepadanya. Dan supaya dengan iman itu kami juga bisa menguatkan sesama kami, membawa mereka kepada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan semoga kita sekalian senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Setio dapat menambah semangat iman bagi kita untuk ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan Tuhan. Akhir kata kami berdua, Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.